Musyawarah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain datang ke tempat musyawarah sebelum waktu yang ditentukan agar musyawarah itu dapat dilakukan tepat waktu. Dan yang kedua, jangan lupa membawa surat undangan. Dengan demikian kita tahu agenda yang akan dibahas. Dan yang ketiga, datang ke tempat musyawarah dengan pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang kedua, ada adab dalam bermusyawarah. Adab dalam bermusyawarah dibuka dengan doa yang diawali dengan bismillah, dan sebaiknya dilanjutkan dengan baca doa dalam Quran surah ayat 25 sampai 28, yaitu lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekacauan dari lidahku supaya engkau mengerti keadaanku. Mengendalikan lisan, pikirkanlah secara matang apa yang akan disampaikan. Apakah pendapat yang akan disampaikan itu akan membawa manfaat atau sebaliknya membawa kedaruratan? Kemudian sampaikanlah pendapat Anda dengan jelas dan santun dalam waktu yang tidak panjang. Sikap menyampaikan pendapat dalam musyawarah yang perlu diperhatikan, menghindari sifat mendominasi pembicaraan. Tawadu, rendah hati, menyampaikan pendapat dengan sesama warga musyawarah. Sedapat mungkin menghindari permusuhan. Musyawarah bukan tempat saling menjatuhkan. Memutuskan hasil musyawarah atau menentukan berdasarkan landasan pokok kebenaran sejati melalui Al-Quran dan Sunnah. Dalam suatu sepakatan ditulis, namun apabila terpaksa dalam melakukan pemungutan suara, maka suara terbanyak tidak selalu dipilih, sebab kebenaran tidak selalu dapat diukur dengan suara terbanyak. Menutup musyawarah dilakukan dengan membaca doa mengakhiri majelis. Yang terakhir ada sesudah musyawarah ada 4, menjalankan keputusan yang mengikat masing-masing anggota, menjaga rahasia keputusan yang tidak boleh dituangkan, menghindari rasa kecewa atas keputusan yang telah diambil, menjaga terciptanya suasana kepuasan yang tetap akrab. Next. Ada adab kepada orang tua. Selanjutnya adalah adab belajar dan mengajar. Ada beberapa adab belajar dan mengajar dalam Islam. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu atau pendidikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami semua yang harus dipelajari. Kemudian kelima, dengan khidmat kejelasan guru dan tidak menghormati kejelasan guru dan saling terjadikan. Bila ingin keluar kelas, kita isi kepada guru, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran kelas selesai, periksa buku dan awal tulisan tidak tertinggal akan dibuka dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang dari orang-orang yang baik. Perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak boleh putus asa dan membaca doa. Dari kutipan di atas dapat diuraikan sebelah ada orang alim atau guru sebagai berikut. Yang pertama, tidak berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada kata sebenarnya karena proses pendidikan bukan sejak dari ajaran guru hingga yang lain. Dalam kaitan ini, Gus pernah menulis dalam akun Twitternya, seseorang memang selalu pandai selalu terus belajar. Bila dia sudah berhenti belajar, pendidikan bodoh, dirinya sudah pandai melihat dia bodoh. Yang kedua, tidak dengan ilmu. Orang alim hendaknya tidak berdasarkan ilmu diperoleh dalam hubungannya dengan ibadah. Di luar ibadah tersebut, suatu ibadah juga harus sesuai dengan ilmu yang terkait. Misalnya pengobatan atau sapi. Terhadap orang sakit harus berdasarkan ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan dalam ibadah, amal tanpa dasar ilmu dan akhlak. Yang ketiga, senantiasa berbenah. Orang berilmu itu bersikap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Inilah salah satu hal yang membedakan antara orang berilmu dan orang
Bukannya demikian. Hal ini secara dengan hadis yang menyatakan bahwa ulama adalah para wajib. Rasulullah dikenal dengan kalau sehingga para alim atau ulama juga dalam semuanya termasuk dalam teman juga di atas dalam Islam sebagai makhluk manusia tentu tidak dapat mengalami nama orang lain. Oleh sebab itu manusia membutuhkan teman untuk menjaga kehidupan. Juga ada Nabi Muhammad SAW tentang adab kepada teman adalah memilih teman yang baik. Ketika seorang memiliki teman yang baik, maka dia akan mendapatkan pengaruh yang baik pula. Dan sebaliknya jika bergaul dengan teman yang buruk, maka akan mendapatkan pengaruh yang buruk juga. Yang kedua, menjaga kerukunan. Saat berteman, hendaknya kita menjaga kerukunan. Ini merupakan adat yang harus selalu dijaga oleh setiap muslim kepada teman-temannya. Yang ketiga, mendahului mengucapkan salam. Seorang teman tidak sungkan untuk mendahului mengucapkan salam terlebih dahulu ketika mereka bertemu. Mengucapkan salam bisa mendatangkan rasa sayang antar teman. Yang keempat, berteman karena Allah. Menurutku dari disebutkan kalimat ada orang Islam yang oleh akhirnya ketika berteman tentu pertemanan harus dilakukan karena Allah. Kelima, bersikap lembut. Sifat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yaitu bersikap lemah lembut kepada teman. Yang keenam, menerima kekurangan dan menuntut aib teman kita. Adab selanjutnya dalam berteman yang kau dilakukan yaitu menerima kekurangan dan menuntut aib teman kita. Janganlah kita memperkenalkan aib teman kita sendiri. Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam mencintai teman. Nabi Muhammad memiliki sifat yang sangat dekat dan amat kita percaya Rasulullah mengajarkan agar tidak berlebihan dalam mencintainya. Jika terlalu mencintai seseorang, biasanya kita akan merasa kehilangan dan bisa jadi kita akan bersikap negatif kepadanya. Karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan muncullah orang yang nanti sekali sebenarnya. Jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai." Selanjutnya ada kepada tetangga. Penting bagi kita untuk berhubungan baik dengan tetangga dan menerapkan adab tetangga sesuai aturan Islam. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kita seringkali saling membantu urusan tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan ada pada tetangga itu adalah yang pertama mendahulukan salam. Salam terlebih dahulu merupakan adat tetangga yang pertama. Kelima yang telah memaparkan materinya, semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengatakan. Oke. Konsep berdagang ini dengan teman-teman tidak tahu sebagai seorang guru itu bagaimana ya? Bukankah sebagai seorang alim kita dianjurkan untuk bisa menjadi teman-teman, apalagi sebagai seorang guru. Saya Muhammad Putera dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa larangan atau dilarang untuk berteman menjadikan orang luar kalangan mungkin orang kafir ya. Jadi teman kepercayaan, apa hukumnya jika saya punya teman seorang teman yang kafir yang saya harus menjadi sahabat pada keputusan seperti apa? Saya ingin bertanya, boleh ke slide adab dalam berteman nggak? Adab dalam berteman. Nah, berdasarkan yang ditulis di situ, salah satunya adalah memilih teman yang baik, menjaga kerukunan, mendahului mengucapkan salam, saya bersikap lemah lembut. Bagaimana dengan kalau kita bicara dengan zaman sekarang ini,
pertemanan sekarang itu malah mengarah ke hal yang buruk ya, atau mungkin candaannya itu ke buruk. Bagaimana tanggapan kalian, atau mungkin kalian ingin memberikan solusi bagaimana gitu ya? Intinya bagaimana tanggapan kalian? Jadi jawabannya temannya tidak pasti ada jalan dan jika kita mulai teman kepadanya kafir, kalau saya pada karena saya selalu pada teman kita siapapun ya, karena kita tidak tahu kapan manusia akan Azwa. dan ada kita dalam manusia maka kita menunggu orang. Lanjut. Bagaimana tanggapan teman tadi dengan kondisi pertemanan sekarang? Mengarah ke arah buruk, apa solusinya? Sebaliknya, jika kalau ada teman yang mengarah ke yang buruk, sebaiknya kita hindari, kita lihatin. Mengingatkan teman kita agar kita tidak terkena hal buruk tersebut. Dan sebenarnya itu kayak menjauh gitu, tapi bukan jangan sampai menjadi mereka gitu, menghindari. Kasih. Bagaimana bisa poin ke-8 poin ke-8 itu merendah dengan mengatakan saya tidak tahu murid. Ada kalanya guru tidak perlu menjawab suatu permasalahan apabila murid benar-benar tidak bermaksud bertanya, tetapi hanya ingin mengujinya. Dalam situasi seperti ini, guru mengatakan itu tidak tahuannya dengan tetap menjelaskan tahuan. Karena dalam Islam kesombongan itu dikecam dan sikap merendahkan diri dihargai. Seorang guru atau alim seharusnya mengajarkan dengan rendah hati. Karena mengaku itu tidak tahuan juga merupakan bagian dari pembelajaran dan kesempurnaan diri. Konsepnya adalah bahwa seorang guru yang merendahkan diri dapat lebih terbuka terhadap pengetahuan baru dan dapat lebih menginspirasi muridnya untuk belajar dengan rendah hati juga. Sehingga yang pertama, seorang guru adalah pedoman. Kesombongan atau ketidakmampuan untuk mengaku ketidaktahuan dapat menjadi halang bagi proses pembelajaran yang sejati. Maka berakhir pula presentasi 25 pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah. Allah. Buah nanas, buah ceri. Masya Allah. Dicampur gula enak sekali. Masya Allah. Cukup sekian pertemuan kali ini. Masya Allah. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Amin.